Nah, ini jalan-jalan malam sambil santai dan gua mau sedikit kasih tips. Nah, jadi tipsnya itu bagi teman-teman ya yang mau di-upgrade atau mau meningkatkan performanya ya, baik akselerasi ataupun di top speed ya, bisa teman-teman. Nah, jadi ya yang pertama ya, kalau teman-teman mau meningkatkan akselerasinya nih ya, jadi yang tadinya lemot gitu kan, bisa upgrade di bagian Yo, what's up guys, balik lagi di channel gue Raka Motovlog. Terima kasih buat kalian yang udah support channel gue dari awal sampai hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya, amin. Ya, juga dilancarkan untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Ya, jadi teman-teman, di hari ini gue lagi mau jalan-jalan santai aja ya, mau melihat suasana ibu kota, bagaimana keadaannya di hari ketiga bulan Ramadan tahun 2024 ini. Karena cuaca lagi kurang baik teman-teman ya, dari yang sebelum-sebelumnya nih. Kadang panas banget ya, kadang juga hujan, kadang nih mau hujan udah mendung gelap nggak jadi hujan gitu teman-teman. Kadang hujannya tuh rintik-rintik pelan tapi lama gitu. Nah, ini jalan-jalan malam sambil santai dan gua mau sedikit kasih tips atau masukan aja buat teman-teman, khususnya para pengguna Yamaha Alfa ya. Di sini gua nggak ada maksud untuk menggurui ya, apalagi mau merasa pintar gitu, enggak, tapi hanya mau berbagi share atau ya berbagi pengalaman lah seputaran tips gitu teman-teman. Nah, khususnya mengenai seperti yang sebelumnya gue pernah bilang ya, Yamaha Alfa ya, pengguna Yamaha Alfa. Nah, jadi tipsnya itu bagi teman-teman ya, pengguna Yamaha Alfa yang mau di-upgrade atau mau meningkatkan performanya ya, baik akselerasi ataupun di top speed ya, bisa teman-teman. Nah, kadang naik akselerasinya mengorbankan top speed gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dapat keduanya ya, akselerasinya meningkat, top speednya juga dapat gitu. Nah, oke ya, jangan di skip video ini teman-teman, biar kita sama-sama belajar dan biar nggak gagal paham. Oke. Nah, jadi ya yang pertama ya, kalau teman-teman mau meningkatkan akselerasinya nih ya, jadi yang tadinya lemot gitu kan, yang tadinya tuh ya boyo lah. Nah, yang pertama teman-teman bisa upgrade di bagian gear set. Kalau bawaan standarnya memang masih kurang ya, masih kurang greget gitu, upgrade untuk gear setnya. Mau ganti gear depan ataupun ganti gear belakang, yang jelas mainin di gear setnya gitu ya tentunya ya. Ini dalam kategori standar ya, sama-sama masih standar alias nggak ada mainan oprek mesin gitu ya. Tentunya akselerasi naik, nanti top speednya berkurang. Nah, nanti ini akan gue bahas nih mengenai untuk supaya tetap dapat di top speednya juga bagaimana. Ini gue bicara main yang standar dulu aja ya. Nah, jadi dalam keadaan mesin standar, pengapian semua standar, untuk meningkatkan akselerasi bisa mainin di gear set ya teman-teman. Sekali lagi, bisa mainin di gear setnya, ganti yang lebih gede untuk gear belakangnya atau turunin satu mata untuk gear depannya, pilih salah satu gitu. Nah, yang kedua ya, mainin di gigi ininya ya teman-teman ya, di dekat balancer itu kan ada gigi apa itu ya disebutnya, primer ya. Di gigi primernya itu ganti pakai yang matanya itu lebih sedikit teman-teman. Kalau yang bawaan standar itu kan 21, nah ganti pakai yang 20. Pertanyaannya, beli di mana? Zaman sekarang mah di all-shop banyak, mau nyari apa juga ada aja gitu. Kalau lihat beli tapi, nah itu ya. Nah, yang kemudian bisa ganti atau bermain di pengapian
Nah, pengapian ini banyak poinnya ya, banyak part yang berhubungan dengan pengapian. Jadi nggak cuma sekedar bang ganti CDI aja bisa gini bang, belum tentu. Bang ganti koil gini-gini belum tentu gitu. Memang ada perubahan tapi hanya ya nggak nyampe 1 HP lah, nggak nyampe 1 DK gitu untuk hasilnya ya. Nah, jadi kita bermain di pengapian. Oke, pengapian itu ada beberapa part yang saling berkaitan teman-teman. Oke, yang pertama spool api ya. Coba upgrade di spool apinya. Yang kedua pulser. Bisa pakai pulser RXZ ya, yang made in Jepang. Harganya memang ya cukup lumayan gitu kan. Berkisar antara 350.000 sampai 500.000. Itu cuma pulser luar ya. Ingat, bukan pulser dalam gitu, pulser luar. Punya Yamaha RXZ. Itu sama buat Alfa. Yang masih made in Jepang, tapi jangan yang abal-abal belinya. Masih berhubungan dengan seputar pengapian. Yang selanjutnya apa? Naik ke atas ada CDI. Nah, CDI-nya beli yang udah upgrade racing. Terserah mau yang udah cukup ternama ya, ataupun mau di custom, atau punya aftermarket lainnya yang sifatnya speknya racing. Pengapiannya udah naik gitu. Jadi secara data kalau dilihat tuh kurvanya tuh beda gitu. Nah, yang selanjutnya oil. Nah, untuk oil ya teman-teman, untuk oil sendiri pada umumnya banyak yang mengaplikasikannya, ada pakai punya YZ, ada yang pakai punya Suzuki RM Jowo katanya ya kan. Ya bebas lah, terserah, tapi gue lebih percaya ke YZ. Nah, kita bicara original, jangan YZ-YZan KW gitu. Terus untuk RM Jowo ya, bagi gue nggak terlalu banget signifikan pengaruhnya. Karena kenapa? Speknya sama-sama standar men gitu. Makanya lebih baik apa? RM-nya pakai RM yang 85 lah, yang special engine udah jelas-jelas gitu. Jangan RM Jowo yang A100. Itu mah lu orang kena ini kan, kena korban marketing gitu. Jadi mendingan pilih ya, entah punya YZ ataupun punya Suzuki RM, baik 125 ataupun RM yang 85. Tentunya harganya nggak sama kayak RM Jowo ya, harganya cuman ada yang 55, ada yang 65.000. Masa racing harga segitu kan secara logik tuh nggak masuk gitu teman-teman. Nah, itu tips menurut gua ya, buat teman-teman yang mau meningkatkan performa. Itu udah pasti akselerasi kalian tuh naik ya, alfanya pasti naik gitu. Tentunya ya dengan mengorbankan top speed. Nah, gimana caranya untuk top speednya nggak hilang alias malah nambah gitu kan. Udah pengennya akselerasi naik, top speed juga naik nih ya. Satu-satunya kalau kita bicara top speed itu lo harus bore up gitu. Artinya apa? Naikin OS nya lah. Masa OS masih nol, lo pengen ngarep top speed dapet gitu kan, ya nggak mungkin juga gitu. Ya lo upgrade minimal OS cepet lah, kelipatan 100, minimal kelipatan 100 ya kan. Lo bawa ke tukang bubut untuk di order gitu teman-teman. Ya bagus lagi di atas itulah. Banyak juga kok teman-teman yang lain pakai ini ya, itu namanya punya posuan tuh ukurannya gitu. Kalau di Yamaha Alfa tuh OS-nya OS 200, jadi lu pakai 0 punya F1ZR itu udah otomatis ya. Lu Yamaha Alfa-nya pasti secara performa naik ya. Bicara performa itu baik akselerasi ataupun top speednya. Nah, yang selanjutnya, bang, gue udah ganti punya F1ZR nih, tapi kayaknya top speednya nggak dapet bang. Pengapiannya masih standar itu, berarti percuma juga ya. Kalau lo udah pada gede-gede semua tapi secara pengapian gitu kan nggak support, sama aja bohong gitu. Nah, selain daripada itu, porting tetap ya haram hukumnya kalau 2 tak tuh nggak di porting. Bagi gua, ingat ya, ini secara subjektif.
Ini bagi gua 2 tak wajib porting, apalagi motornya cc-nya kecil gitu kan. Kecuali nih ini cuma buat ngarutan doang gitu, cuma buat ngangkut jukut, rumput maksudnya, atau cuma buat ke pasar doang. Tapi kalau pengen sedikit berbau-bau racing ya lu bisa ikuti saran dari gua. Nah, porting itu meliputi nggak cuma korak-korek doang. Sekali lagi gue ingetin ya, porting nggak cuma sekedar korak-korek doang, semua itu ada hitungannya, semua itu ada rumusannya yang memang tergantung daripada ukuran dari si boringnya, dari si linernya itu ya. Liner OS 0 itu nggak bisa asal porting sekian mili gitu kan, itu ada batas maksimalnya dan ada batas amannya. Nggak mungkin juga dengan OS yang ukuran lebih daripada OS 0 ya lu cuman naikin sedikit doang, sama juga nggak terlalu maksimal. Jadi semua ada rumusannya gitu teman-teman. Artinya lo bore up ya, naikin OS nya untuk di top speed ya, sama di porting juga ya. Porting itu di bagian lubang-lubang exhaustnya ya, baik di bagian dalam ataupun bagian luarnya juga gitu. Yang selanjutnya mengenai portingnya juga itu di bagian ininya, bus portnya atau lubang bilas dan transfernya. Dan mesti harus diingat juga dari gua ya, selain daripada yang tadi bukan asal-asal main korak-korek aja, sudut kemiringannya juga harus diperhatikan ya, sudut kemiringan dan arah daripada si lubang-lubang tersebut, jangan sampai salah arah gitu teman-teman ya. Kalau bagi para user 2 tak yang udah pada susu itu jangan sampai salah kamar lah gitu. Yang seharusnya lubang bilas ya, arahnya itu diarahkan yang seharusnya lubang transfer yang diarahkannya ke lubang bilas, gak sedikit gue menemukan itu hasil di porting itu arahnya malah arah ke lubang exhaust. Mau ketawa tapi ya gak enakan gitu, karena gue sendiri masih belajar. Tapi memang gak sedikit gue menemukan seperti itu. Terus untuk ukuran lubang daripada lubang bilas itu baiknya lebih tinggi ya, lebih ngebuka duluan, itu kurang lebih setengah mili sampai 1 mili paling banyak teman-teman. Kecuali udah OS udah gede ya, boleh nanti tinggal ada penyesuaian aja gitu. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Lo mau naikin akselerasi ya, cuma naikin akselerasi doang dengan keadaan part semua standar, sangat bisa gitu. Jadi mulai dari lu mainin gear set masih kurang puas juga, main pengapian seperti yang tadi gue sampein, masih nggak puas juga, pengen top speed dapat juga gitu kan, berarti kan itu udah upgrade semuanya gitu, udah tune up semua kan, mau nggak mau lu bore up gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa juga untuk like, share, dan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Nah, bye-bye.